dan kisaran 20.000 US dollar sampai ke 20.200 yang merupakan resisten saat ini itu juga cukup tebal. Jadi dari sini sampai ke sini itu cukup banyak dinding jual atau resistance. Kalau untuk barusan merupakan cuplikan update dari grup member Cuan Kripto. Dan untuk keadaan market sekarang, Bitcoin barusan ada kenaikan sebentar lalu di bawah drop lagi sampai ke area yang saya gambarkan di update video member tadi. Lalu Ethereum juga sama di bawah ke area yang saya gambarkan ini. Tadi itu merupakan update grup member. Dan kali ini kita akan quick update tentang Bitcoin dan Ethereum. Mungkin kedepannya saya akan lebih sering quick update untuk public viewer di sini supaya kita nontonnya nggak buang-buang waktu, tapi tetap menggambarkan keseluruhan tentang keadaan market. Jadi buat teman-teman di sini jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di intro awal tadi teman-teman sempat ngeliat tentang gambaran update di grup member kita. Saya juga biasanya sering share kapan saya mau masuk market, kebanyakan di futures market Bitcoin. Dari update terakhir saya sharing entry long di posisi 19.300-an. Lagi in profit sekarang sekitar 90%-an. Buat yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisis ya. Bitcoin baru aja meretest ke area resistance dari 19.800 sampai ke kisaran 20.000 US dollar. Ini sebelumnya coret-coretan untuk update di grup member. Barusan Bitcoin sempat berada di atas 20.000 US dollar, tapi dibanting turun lagi. Yang artinya ini adalah Bitcoin masih belum siap naik melebihi dari resistance di kisaran 20.000 dolar ini. 20.000 dolar ini cukup besar resistensinya. Secara struktur market, ini berkali-kali menjadi tempat rejection untuk turun maupun naik. Dan barusan nggak berhasil tembus lalu membuat candle spinning doji. Spinning doji ini merupakan candle indecision atau bingung arahnya mau kemana. Tetapi spinning doji ini kalau terjadi di resistance, ini mengisyaratkan warning untuk terjadi pembalikan arah. Teman-teman bisa Google sendiri tentang spinning top doji, dan pattern ini biasanya menjadi warning untuk reversal after strong price move setelah pergerakan cukup kuat. Sebelumnya teman-teman lihat sendiri di sini ada pergerakan. Kalau dari time frame rendah bisa dibilang ini cukup kuat, dan candle spinning doji ini bisa kasih kita warning tentang keadaan market. Kalau teman-teman lihat contohnya saat terjadi di resistance ini bisa jadi warning untuk turun. Kalau terjadi di support ini bisa jadi tanda untuk naik. Dan kalau kita ngeliat dari order booknya Bitcoin, dari kisaran 19.800 itu terdapat banyak order jual sampai ke 20.200-an. Jadi teman-teman punya gambaran gimana tentang para pelaku pasar melihat harga seperti ini. Dari 19.300 sampai ke 18.100 itu merupakan support Bitcoin yang sangat kuat. Di daerah tersebut juga terdapat banyak sekali order book yang menunggu untuk beli. Area 20.000 ini bisa aja dijebol dan meretest lagi ke kisaran 20.300-an. Di sana terdapat juga ada trendline resistance karena Bitcoin pada saat ini saya melihat terbentuk symmetrical triangle. Symmetrical triangle ini merupakan pattern atau pola dua arah. Saya nggak terlalu pusingin arahnya mau ke atas atau ke bawah. Biasanya pattern saya gunakan untuk trading di dalamnya. Karena kalau kita ngelihat kemarin Bitcoin drop itu cukup respect sama supportnya. Jadi hati-hati kalau teman-teman yang mau beli saat Bitcoin di kisaran resistance struktur market maupun resistance dari trend lainnya dari 20.200 sampai 20.300. Akan sangat mungkin dari harga saat ini Bitcoin untuk drop lagi ke kisaran 19.300-an karena di area tersebut merupakan area konsolidasi atau
akumulasi saat sebelum terjadi kenaikan candle hijau ini sekitar 3%-an atau 4%-an dari area 19.300 sampai ke 19.000 merupakan zona akumulasi dalam short term. Lalu next, Ethereum. Ethereum sebelumnya membuat pattern rising wedge. Rising wedge ini merupakan pattern bearish. Secara yang saya pelajari di buku, rising wedge targetnya itu sampai awal terbentuk patternnya, yaitu di kisaran $900 sampai $850. Tapi kita harus tahu juga pattern itu nggak 100% hit ke target, dan pattern itu ada probability-nya juga. Bisa terjadi invalid atau tidak sampai ke target. Sometimes atau kadang-kadang para analis ada perdebatan dalam mengukur target dari rising wedge. Kalau yang kita pelajari di buku itu targetnya sampai terendahnya awal terbentuk pattern. Tapi ada juga analis yang menganggap target dari rising wedge itu sama seperti triangle, yaitu mengukur jarak antara awal terbentuknya pattern. Kalau di sini kita mengukur jarak dari trendline atas ke trendline bawah dan kita ukur saat terjadi breakout. Dan kalau kita bandingkan, kurang lebih pattern ini point to point sudah mencapai targetnya. Jadi buat pelajaran ke teman-teman, bagi yang suka atau terpaku dengan pattern, kadang pattern itu nggak selalu 100% sampai ke target. Di case ini rising wedge ya, yang tidak sampai ke targetnya. Karena di $1.000 itu merupakan psychological level of support terhadap Ethereum. Sekaligus di $1.000 itu terdapat support Fibonacci 61,8%-nya. Dan untuk Ethereum short term pada saat ini itu juga sama breakout seperti Bitcoin dari zona konsolidasinya antara 1040 sampai 1070 dan sudah kena hit resistance pertama di 1130. Masih akan sangat mungkin untuk Ethereum drop lagi meretest support tertingginya dari zona konsolidasi ini di harga 1070 sampai 1080 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu quick update-nya. Untuk lebih lengkapnya dan lebih intens kita ngobrolnya itu ada di grup member Cuan Kripto ya. Di grup teman-teman kita minimal ngebahas sampai saat ini 8 koin. Bisa ngobrol bareng teman-teman member atau sama saya. Dan biasanya saat saya mau masuk market, saya sharing ke teman-teman di grup. Buat yang berminat gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan Kripto, cuan terus.